Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahdir Abdullah Karim dengan NIM 25111811409 dari program studi S1 Informatika Fakultas PSDKU. Nah, kali ini saya akan memaparkan laporan website View Magetan dengan kelompok saya. Saya Bahdir Abdullah Karim, lalu ada Agnia, lalu juga ada Revaliza. Lanjut. Untuk latar belakang, Kabupaten Magetan memiliki banyak hal potensi wisata alam dan budaya seperti Telaga Sarangan, Mojosemi Forest Park, air terjun Tirtosari, dan area pegunungan seperti Gunung Lawu. Sayangnya, informasi tentang tempat-tempat wisata ini belum tersebar dan kurang terpadu, membuat para wisatawan kesulitan mendapatkan data yang lengkap dan tepat. Untuk mengatasi hal ini, rancangan website tidak hanya akan mengumpulkan dan menampilkan data, tapi juga dirancang dengan antarmuka pengguna atau UI yang khusus mengatasi masalah informasi yang tidak terpadu. Halaman utama akan menampilkan destinasi terbaik untuk mencari perhatian pengguna, sistem budaya dan kuliner. Detail setiap destinasi akan ditampilkan dalam tata letak yang logis dengan informasi penting seperti deskripsi, jam buka, fasilitas, dan kontak, sehingga pengguna mudah memahami dan mengakses. Desain UI yang terstruktur ini juga menjawab kebutuhan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas terhadap informasi yang disajikan. Lalu yang B, terdapat rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menyediakan informasi pariwisata yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat? 2. Bagaimana cara mendapatkan informasi yang akurat tentang wisata Kabupaten Magetan? 3. Bagaimana menampilkan daya tarik wisata Kabupaten Magetan secara menarik dan informatif melalui galeri foto? 4. Bagaimana memanfaatkan peta interaktif untuk mempermudah wisatawan menemukan lokasi destinasi dan rute perjalanan? 5. Bagaimana merancang antarmuka website yang menarik, responsif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna? 6. Bagaimana fasilitas dan harga mempengaruhi pilihan wisata? Lalu C. 1.1 Tujuan. 1. Menyediakan pusat informasi pariwisata yang lengkap dan terpadu, meningkatkan promosi dan daya tarik wisata Kabupaten Magetan. 3. Menyediakan peta interaktif sebagai paduan navigasi wisata. 4. Menampilkan desain antarmuka website yang menarik. 5. Mendukung pengembangan ekonomi dan usaha lokal. 6. Menyediakan sistem pengelolaan data yang efisien. 7. Mempermudah akses informasi bagi wisatawan. 1.2 Manfaat. 1. Pusat informasi terpadu, menampilkan berbagai data wisata, akomodasi, kuliner, dan fasilitas umum dalam satu platform, memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi tanpa berpindah situs. 2. Promosi pariwisata yang efektif. Website menjadi media promosi bagi destinasi wisata di Kabupaten Magetan, menyediakan informasi terkini dan terpercaya tentang lokasi wisata, harga tiket, serta jam operasional. 3. Dukungan bagi pelaku usaha lokal, menampilkan profil usaha lokal seperti penginapan UMKM dan penyedia jasa wisata. 4. Aksesibilitas, informasi bagi semua kalangan. Website bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat ponsel, membantu promosi ke generasi muda yang lebih sering menggunakan internet dan media digital. 5. Visualisasi yang menarik melalui galeri foto. Galeri foto menampilkan keindahan dan daya tarik visual tiap destinasi, membantu wisatawan membayangkan suasana lokasi sebelum berkunjung. Dapat digunakan sebagai bahan promosi visual di media sosial atau platform digital lain. 6. Kemudian akses lokasi dengan peta interaktif. Peta interaktif membantu pengguna mengetahui lokasi destinasi secara akurat, termasuk rute dan jarak tempuh, memungkinkan navigasi langsung menggunakan GPS, memudahkan wisatawan saat menuju lokasi, meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dalam merencanakan perjalanan. C. Metode pencapaian tujuan. 1. Metode perancangan. Dalam upaya merancang solusi digital yang benar-benar menjawab kebutuhan calon wisatawan, pengembang website ini menggunakan pendekatan User Centered Design atau UCD. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman pengguna akhir sepanjang proses perancangan guna memastikan bahwa sistem yang dikembangkan relevan, mudah digunakan, dan memberikan manfaat nyata.
Setiap tahapan dalam metode UCD dimulai dari pemahaman konteks pengguna, perumusan kebutuhan pengguna, pengembangan solusi desain, hingga evaluasi desain secara iteratif dengan cara sistematis agar website ini mampu berfungsi sebagai alat bantu efektif dalam mempromosikan potensi wisata Magetan, sekaligus mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan kepuasan wisatawan. A. Understand and specific context of use. Langkah awal dalam pengembangan website View Magetan ini dimulai dengan tahapan Understand and Specific Context of Use yang bertujuan untuk calon wisatawan atau pengunjung yang akan menggunakan website serta kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam aktivitas merencanakan perjalanan wisata ke Magetan. Data diperoleh melalui studi literatur. Proses ini merinci proses pencarian dalam pemesanan wisata yang mereka lakukan serta kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya, kurangnya informasi detail, kesulitan mencari rute, atau keraguan akan fasilitas. Analisis ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa desain aplikasi benar-benar relevan dan aplikatif dalam konteks perencanaan perjalanan. B. Specific User Requirement. Analisis kebutuhan dan fitur. Analisis ini didasarkan pada pemetaan karakteristik dan tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai segmen calon wisatawan. Misalnya, segmen keluarga, petualang, dan budaya. Tujuan utama analisis ini adalah menerjemahkan masalah pengguna atau pain points menjadi fitur website yang fungsional dan relevan. Oke, selanjutnya di sini terdapat tampilan dari website kita. Di sini ada login menu. Di sini kita bisa pilih masuk menggunakan username atau masuk dengan Google. Kalau kita masuk dengan username, tinggal masukkan username, password, lalu masuk. Nah, jika kita belum mendaftar, kita bisa klik tombol yang biru ini untuk mendaftar. Contohnya ini, langsung klik daftar. Atau kita juga bisa menggunakan akun Google. Kita bisa pilih beberapa akun, lalu kita langsung login. Nah, ini merupakan menu utamanya. Di sini terdapat menu unggulan. Ini akan berganti-ganti setiap bulannya atau setiap tahunnya, karena wisata unggulan di Magetan pasti akan berganti-ganti. Lalu di menu destinasi terdapat beberapa destinasi seperti destinasi alam, kuliner, wisata, dan juga budaya. Nah, di samping sini terdapat dashboard. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart login dan sign up. Lalu selanjutnya ini ada flowchart melihat event. Selanjutnya di sini ada menambahkan favorit dan list favorit. Ini ada melihat menu profil atau sign atau kontak admin aplikasi atau melihat destinasi. Baik, perkenalkan saya Agnia akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu D. Metodologi perancangan. 1. Penelitian dan analisis kebutuhan atau empathize and define, observasi langsung ke destinasi wisata di Magetan, wawancara dan kuesioner wisatawan, masyarakat, dinas pariwisata, analisis platform atau website promosi yang sudah ada, penyusunan persona, wisata umum, keluarga, pelajar, pengelola wisata. Yang kedua, perancangan struktur dan konsep desain atau ideat, arsitektur informasi seperti beranda, kategori wisata, alam, budaya, kuliner, dan buatan, galeri foto, peta interaktif, detail destinasi, fitur pencarian atau filter. Kemudian ada pembuatan sitemap dan flowchart navigasi, kemudian penyusunan style, guide, warna font, icon, identitas, visual Magetan. Yang ketiga, pembuatan wireframe dan prototype. Wireframe low fidelity layout dasar halaman, mockup medium high fidelity, tampilan detail dan berwarna, prototype interaktif seperti Figma atau Adobe XD, simulasi klik, galeri, peta. Selanjutnya teknologi yang digunakan yaitu Figma, platform desain berbasis cloud, mudah kolaborasi real time, pembuatan wireframe, mockup, prototype interaktif, simulasi navigasi, halaman, galeri foto, peta interaktif.
Kemudian desain responsif untuk desktop, tablet, smartphone, komponen dan library untuk konsistensi UI, mendukung komentar dan version control untuk revisi cepat, hasil desain informatif, modern, dan mudah digunakan. F. Rencana pengujian. 1. Pengujian fungsionalitas. Pertama, cek semua menu dan navigasi berjalan tanpa error. Ujian pencarian dan filter wisata. Validasi form melalui kontak atau ulasan. Pastikan informasi detail wisata tampil lengkap. Cek integrasi peta, yaitu Google Maps API. Yang kedua, pengujian kegunaan atau usability testing. Mudah dipahami struktur menu, navigasi antar halaman, kemudian evaluasi desain visual, layout, warna, icon. Tes penyelesaian tugas pengguna, mencari wisata, lihat detail, peka peta. Cek kemudahan pengguna di berbagai perangkat, survei kepuasan pengguna setelah uji coba. Yang terakhir, G. Kesimpulan. Website informasi pariwisata Magetan dirancang untuk menyediakan informasi wisata yang lengkap, akurat, dan menarik dalam satu platform terpadu. Pendekatan user-centered design atau UCD dan design thinking memastikan website sesuai kebutuhan wisatawan dan mudah digunakan. Fitur utama seperti galeri foto, peta interaktif, dan pencarian destinasi dibuat untuk mempermudah eksplorasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan Figma membantu merancang antarmuka yang konsisten, responsif, dan mudah diuji sebelum pengembangan teknis. Website ini diharapkan menjadi solusi digital efektif untuk promosi wisata, memudahkan pengunjung, serta mendukung pengembangan pariwisata Magetan secara modern dan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu membahas prototype. Oke, lanjut dengan prototipenya. Nah, di sini di menu login kita bisa pakai ini Google atau kita bisa daftar dulu. Kalau belum punya akun kita bisa daftar. Kalau udah kita bisa masuk sini, kita bisa pilih menu ini, ada beberapa akun kita bisa pilih, mungkin kita pilih satu. Nah, di sini di beranda ini ada wisata unggulan. Ini ada 3 wisata unggulan. Semuanya bisa diklik. Nah, ini wisata unggulannya. Lalu lanjut ke destinasi. Di sini destinasi terdapat banyak pilihan, terdapat destinasi alam, destinasi kuliner, destinasi wisata, desa wisata, lalu budaya. Ini semuanya bisa diklik. Nah, contoh satu, ini mungkin ini Sendang Kamal. Nah, di sini di bagian Google Maps-nya kita bisa klik juga. Nah, langsung menuju ke Google Maps. Nah, di sini Google Maps dari Sendang Kamal. Nah, lanjut lagi, jika kita back lagi, di sini ada event di sini ada beberapa event. Ini mulai dari event rutin di tempatnya juga, terus lalu di Januari, ada di Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember, ada semua eventnya. Di bawahnya juga terdapat tempatnya di mana. Lalu lanjut di favorit ini terdapat beberapa destinasi yang mungkin kita favoritkan. Di sini ada Tamris, Taman Hutan Mojosemi, dan Telaga Wahyu. Nah, kita klik salah satu, kita kembali lagi ke beranda. Di sini ada dashboardnya, terdapat profil ini kita bisa lihat di namanya, terus ada bio-nya juga, lalu ada email juga. Nah, udah di profil. Lalu kita lanjut di bagian destinasi. Ini ada destinasinya kayak tadi. Terus di sini ada kontak kami atau kontak personnya. Misal kita ada keluhan, kita bisa masukkan ke sini. Contohnya gini, lalu kita kirim. Oke.
Nah, mungkin itu saja sih prototipe dari kelompok kami yang bisa saya presentasikan hari ini. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Jika masih banyak kekurangan mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.